Halo rekan-rekan mahasiswa hukum, selamat datang di paparan akademik kita kali ini. Di Explainer ini, kita bakal membedah habis-habisan sesuatu yang mungkin sering kita anggap remeh, tapi sebenarnya punya urgensi yang luar biasa krusial, yaitu hakikat dan urgensi pendidikan kewarganegaraan atau PKN buat masa depan bangsa kita. Nah, perlu kalian tahu, materi yang sedang kita pelajari ini disusun langsung oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS. Jadi ini bukan sekedar hafalan teori dasar yang bikin ngantuk loh. Ini adalah telaah akademik yang dirancang secara ketat sebagai referensi berbobot buat kalian, para calon yuris dan akademisi hukum. Oke, agenda kita hari ini lumayan padat dan sistematis. Kita bakal mulai dari hakikat dan esensi PKN, lanjut ke perspektif sarjana hukum, ngebahas landasan teori pembelajarannya, ngeliat urgensi PKN di masa depan, nyambung ke ketahanan nasional dan hukum, dan pastinya ditutup dengan daftar pustaka serta refleksi. Langsung saja, kita masuk ke bagian pertama, hakikat dan esensi PKN. Coba deh, kita resapi kutipan dari pakar pendidikan kewarganegaraan, M. Numan Somantri ini. Intinya apa sih? Beliau ini mau bilang kalau PKN itu sama sekali nggak cuma soal ngapalin pasal atau undang-undang sampai di luar kepala. Bukan gitu konsepnya. PKN ini sebenarnya adalah sebuah sarana untuk melatih kita, terutama mahasiswa, untuk bisa berpikir kritis, analitis, dan pastinya bertindak secara demokratis, berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Istilah kerennya nih, secara yuridis dan sistemik, PKN itu bertindak sebagai conditio sine qua non. Ada yang tahu artinya? Singkatnya, ini adalah syarat mutlak. Harga mati, eksistensinya itu nggak bisa ditawar-tawar lagi dalam pendidikan nasional kita. Ini tuh ibarat instrumen utama yang nggak tergantikan buat ngebentuk pemahaman kita soal Pancasila, konstitusi, politik, dan pastinya hukum yang berlaku di masyarakat yang majemuk ini. Nah, sekarang kita geser ke bagian 2. Perspektif sarjana hukum. Bagian ini menurut saya sangat menarik. Kita dihadapkan pada dua pandangan filosofis yang saling beradu tapi sebenarnya melengkapi. Di satu sisi ada Thomas Hobbes yang agak pesimis, dia mikir manusia itu pada dasarnya digerakkan oleh nafsu yang beragam, makanya butuh kontrol hukum yang ketat supaya nggak kaos. Tapi di sisi lain, kita punya Cicero dengan observasi sosiologisnya yang legendaris. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, dari kacamata ketatanegaraan, edukasi kewarganegaraan inilah yang jadi fasilitas paling krusial buat memastikan masyarakat paham betul sama aturan main tersebut. Lanjut ke bagian 3, landasan teori pembelajaran. Gimana sih caranya menanamkan kesadaran hukum dan kewarganegaraan yang kompleks itu ke masyarakat? Ada 4 tradisi filosofis di sini. Pertama, perennialisme. Ini soal menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila secara mendalam ke kesadaran kita. Terus ada esensialisme yang fokus ngejaga ilmu budaya dasar bangsa. Ketiga, progresivisme ala John Dewey yang nekenin konsep learning by doing, karena hukum itu kan dipraktekkan ya, bukan cuma dihafal. Dan terakhir, rekonstruksionisme yang mendorong individu buat bertransformasi jadi agen perubahan sosial yang tanggap sama isu-isu masa kini. Masuk ke bagian 4, urgensi PKN masa depan. Nah, bagian ini yang menurut saya paling bikin merinding. Coba kalian perhatikan kurva bonus demografi menuju tahun 2045 ini. Menjelang 100 tahun kemerdekaan nanti, Indonesia ada di persimpangan jalan yang sangat amat krusial. Apakah ledakan anak muda usia produktif ini bakal jadi modal pembangunan yang kompeten? Atau malah, amit-amit, berbalik jadi beban struktural buat negara? Di titik inilah esensi PKN benar-benar diuji. Kita harus pastikan ledakan populasi ini dibarengi sama kompetensi sipil, kesadaran hukum, dan karakter kebangsaan yang super solid. Kita maju ke bagian 5, ketahanan nasional dan hukum. Ketahanan nasional kita itu nggak statis loh, dia berevolusi. Kalau kita tarik mundur ke tahun 1968, fokusnya itu murni ke daya tahan dan keulatan fisik aja. Tapi coba perhatikan rumusan tahun 1972. Konsepnya meluas, jadi kondisi dinamik yang tangguh lewat pendekatan Astagatra yang mencakup 8 aspek kehidupan nasional kita. Bayangin aja, di era disrupsi teknologi sekarang, ancaman itu bentuknya bukan lagi invasi fisik atau penjajah bawa senjata api, tapi intrusi ideologi dan benturan budaya. Makanya, ketahanan kita sekarang itu bergantung banget sama seberapa kuat payung hukum kita dan seberapa dewasa kedewasaan berdemokrasi warga negaranya. Terakhir, bagian 6, daftar pustaka dan refleksi. Supaya paparan ini punya pijakan yang kuat secara akademik, explainer kita hari ini merujuk pada literatur-literatur yang komprehensif. Mulai dari pedoman resmi Kemenristek Dikti, analisis Somantri, sampai kajian demokrasi dari Robert Dahl dan Kogan. Sebelum kita akhiri, saya ingin menegaskan bahwa paparan akademik ini memang didesain khusus sebagai bahan pengajaran yang bisa ditonton secara online oleh rekan-rekan mahasiswa.
Jadi, silahkan jadikan ini sebagai referensi untuk memperdalam analisis hukum kalian. Sebagai penutup diskusi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat buat direnungkan. Di era di mana batas-batas negara makin kabur dan ancaman berubah wujud dari fisik jadi ideologis, mampukah hukum positif dan keadaban kewarganegaraan kita bertahan tanpa adanya rekonstruksi identitas nasional? Coba jadikan ini bahan diskursus yang seru di kelas perkuliahan kalian ya. Saya sangat mengapresiasi fokus kalian hari ini. Teruslah belajar dengan kritis dan sampai jumpa di Explainer dan telaah ilmu hukum kita yang berikutnya.